Ya, mohon maaf sekali pemirsa karena Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia ini memiliki agenda mendadak sehingga saya tidak bisa berbincang dengan beliau. Tapi tidak mengapa, ya saya geser sedikit lah ya tema dialog saya di malam hari ini. Karena sekarang saya sudah tersambung dengan juru bicara Prabowo Subianto di sini, yakni Mas Daniel Anzar Simanjuntak. Mas Daniel, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Jaja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya mau minta langsung saja dong tanggapannya di sini Mas Daniel. Mas Daniel, ini kan kubu dari Anies Baswedan ini sangat besar atau sangat mengkritik mengenai pembangunan IKN. Dianggap bahwa ya memang banyak yang perlu dikaji. Tapi dari tim, dari Prabowo dan juga Gibran ini tegak lurus itu untuk melaksanakan pemindahan ibu kota Nusantara. Risetnya berbeda atau memang bagaimana sih? Pertama Mbak Caca yang perlu dipahami adalah sikap Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemindahan ibu kota itu adalah sikap yang historik. Historik itu artinya sejak awal salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi salah satunya adalah memindahkan ibu kota. Itu salah satu variabel. Selain memang secara historik juga misalnya mulai dari Bung Karno, kemudian Pak Harto sampai terakhir Pak SBY punya rencana yang sama melakukan pemindahan ibu kota. Namun baru Pak Jokowi yang kemudian melanjutkan rencana tersebut, kemudian merealisasikannya. Bagi kami ini adalah kebijakan yang extensial leap begitu, lompatannya jauh. Jadi ini bukan sekedar amanat undang-undang, tapi juga memang ada alasan historik. Mulai dari tadi melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bung Karno sampai terakhir dengan Pak SBY. Dan sikap Pak Prabowo pun demikian, artinya beliau ingin melanjutkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dan itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi ini billion step began with one step. One stepnya sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan tentu Pak Prabowo berkomitmen terhadap ini. Kemudian yang kedua, selain alasan historik, alasan undang-undang, alasan tadi ekonomi, juga alasan keempat ya alasan demografi. Misalnya 2045 ada potensi membeludaknya jumlah penduduk di Jakarta, Jawa Barat ya terutama, bahkan prediksinya bisa sampai dengan 75 juta sampai 90 juta dan itu akan berpotensi terjadinya sebutlah dalam tanda kutip bencana demografi kalau kemudian kita tidak melakukan langkah-langkah futuristik. Dan ini pemindahan ibu kota adalah langkah-langkah futuristik untuk mencegah terjadinya bencana demografi yang luas di masa depan. Makanya kemudian dimulai. Memang tidak mudah betul, semua menyatakan, bahkan Pak Presiden Jokowi juga menyatakan ini rumit, betul, pasti rumit. Tapi kalau kemudian tidak dimulai, maka kita akan kembali harus mengulang prosesnya dan sebagainya. Tadi seperti saya juga sempat simak tadi yang disampaikan oleh Pak Tulus, ini sudah dimulai, maka harus kemudian dimaksimalisasikan apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden untuk mencegah tadi ya yang saya sebutkan beberapa poin potensi-potensi peristiwa masa yang akan datang. Begitu Mbak Caca. Sekarang tanggapi lagi dong Mas Daniel. Kalau Mas Daniel sebenarnya sepakat tidak sih kritik yang ditujukan oleh tim dari Anies Baswedan? Bahkan juga di sini Mas Zulfikar mengatakan omong kosong lah kalau investor itu terdampak jadi pikir-pikir karena kritiknya Amin. Bahkan permasalahan IKN itu karena ketidakmampuan pemerintah dalam mendatangkan investor. Ini bagaimana? Ya, dalam posisi kami misalnya termasuk Pak Jokowi saya pikir pun demikian Pak Prabowo, kritik itu hal yang biasa. Itu adalah entry point kami misalnya nanti untuk melakukan perbaikan. Apa yang kurang misalnya terkait dengan
IKN. Tentu harus disempurnakan. Tidak ada yang sempurna, itu pasti. Gitu. Tapi komitmen Pak Prabowo itu melanjutkan langkah-langkah historik ini harus tetap berjalan. Artinya tadi saya sebutkan kenapa ini langkah historik, karena semua presiden kita punya rencana yang serupa dan kemudian dilanjutkan bahkan dimulai secara operasionalistik oleh Pak Jokowi, dan Pak Prabowo tidak mau menghentikan itu. Beliau ingin melanjutkan langkah-langkah historik. Nah, semua kritik, misal tadi yang disampaikan oleh tim Amin dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Dan bagi kami kalau kemudian kritik itu bermanfaat untuk menjempurnakan IKN, tentu kami berterima kasih. Yang jelas komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan IKN. Baik, ini saya pakai kutipan kata-kata atau diksi dari Mas Daniel ini ya. Melanjutkan karena ingin melanjutkan secara historis. Jadi kalau yang tidak melanjutkan ini Mas Zulfikar, historis ini ya bagaimana? Oke, Mbak Caca, saya juga mau menggunakan pendekatan historis ya. Kalau kita lihat sepanjang sejarah 200 tahun masyarakat modern, tidak ada satu bukti empirik yang menunjukkan bahwa yang namanya pemerataan pertumbuhan itu berkorelasi dengan lokasi ibu kota. Kita ambil contoh misalnya Amerika Serikat, ibu kotanya Washington DC di pantai timur. Negara bagian yang paling kaya di Amerika Serikat itu adalah California yang berada jauh di pantai barat. Sementara salah satu paling miskin di Amerika Serikat itu adalah West Virginia yang cuma 2 jam dari Washington DC. Jadi dimanapun lokasi ibu kota itu tidak berkorelasi terhadap pemerataan pertumbuhan, karena namanya pemerataan pertumbuhan itu bisa dilakukan dengan banyak hal, mulai dari instrumen fiskal, kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan SDM, dan kemudian otonomi dari daerah-daerah untuk melakukan pembangunan secara lebih mandiri. Pendekatan historis yang lain yang mau saya tekankan di sini adalah cita-cita dari founding fathers dan founding mothers Republik Indonesia. Tadi disebutkan tentang cita-cita Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Mungkin ini bisa menjadi catatan sejarah, tetapi ada satu cita-cita yang lebih fundamental, yang lebih penting untuk dikejar sebelum kita mencapai cita-cita itu. Dan cita-cita yang lebih fundamental itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yaitu pertumbuhan yang merata. Kita bicara tentang keadilan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Tarakan, all the way sampai Jayapura, Kupang, Mataram, dan sebagainya. Dan karena itu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota itu tidak menjadi solusi yang efektif, karena dia cuma memindahkan titik ketimpangan lama di Jakarta ke titik ketimpangan baru di IKN. Dan ini yang mestinya kita harus pikir ulang gitu, karena sebenarnya sudah banyak bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan itu harusnya dilakukan dengan pendekatan jejaring, di mana pertumbuhan itu dilakukan oleh beberapa titik yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi pendekatan inilah yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan Gus Imin, di mana kita menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan regional dengan melakukan reurbanisasi atau pembangunan kota-kota yang sudah ada di 14 titik, di mana kota-kota ini itu akan diberi bantuan subsidi untuk membangun 5 jenis infrastruktur. Pertama, infrastruktur transportasi publik, kedua infrastruktur pengelolaan air, ketiga infrastruktur ruang publik, keempat infrastruktur perumahan, dan kelima infrastruktur digital. Jadi kita harapkan dana yang rencananya akan digelontorkan buat IKN sebenarnya bisa di spread out di 14 titik ini, sehingga masing-masing kota itu memiliki 5 infrastruktur perkotaan yang memadai, dan akhirnya ini membuat orang-orang yang tinggal di kota-kota di luar Pulau Jawa. Mas Daniel boleh tanggapi, Mas Zulfikar sudah stop. Gitu. Sudah stop Mas Zulfikar. Sekarang Mas Daniel singkat saja 1 menit. Caca, Amerika, Indonesia not apple to apple untuk dibandingkan dalam konteks pemerataan. State country seperti Amerika itu berbeda dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita butuh hub, pusat pertumbuhan yang kemudian bisa melebar ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan. Misalnya Jakarta selama ini terpusat menjadi pusat
ekonomi, menjadi pusat pemerintahan, semua serba pusat kegiatan kebangsaan, kenegaraan, ekonomi itu terpusat di sini. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi, kemudian juga founding father kita sejak awal ingin memisahkan dan menyebar pusat-pusat perkembangan pembangunan di Indonesia. Nah, selain Pak Prabowo ingin melanjutkan IKN, Pak Prabowo juga menyebutkan kita ingin mendorong pusat-pusat kota inovasi istilahnya, sebagai pusat-pusat pembangunan, sebagai pusat-pusat spesialisasi pembangunan ekonomi dan teknologi di masa yang akan datang untuk menyempurnakan program-program pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dan ini adalah komitmen, jadi komitmen sejarah tadi saya sebutkan, tapi juga ini komitmen ekonomi, ini juga komitmen konstitusional, ini juga komitmen memeratakan pembangunan ekonomi. Begitu, Mas Daniel. Ya, terakhir, Pak Trubus, ada tidak sih saran untuk capres-cawapres baik mendukung, baik juga mengkritik terkait IKN ini? Ya, ada, seharusnya mereka ini aja kembali kepada konstitusi, aturan peraturan perundang-undangannya, gitu saja. Katanya kalau itu yang harus dilaksanakan, ya dilaksanakan. Kalau misalnya yang kedua mengenai masyarakat juga, bagaimana masyarakat setempat menerima enggak, bagaimana kondisinya sesungguhnya. Nah, ini kan perlu juga menjadi pertimbangan, saya rasa ini yang paling penting, supaya antara pro kontra ini ujung-ujungnya adalah bagaimana IKN ini melanjut atau tidak, kan itu persoalannya, sehingga masyarakat akan menurun dan kaitannya juga investor akan tetap percaya pada Indonesia gitu. Baik, terima kasih kepada Mas Zulfikar, terima kasih juga kepada Mas Daniel. Mohon maaf ini waktu saya memang tidak banyak untuk membahas ini, nanti mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi apapun perspektif terhadap IKN, mudah-mudahan masyarakat nggak bingung ya, karena ini pro dan kontra hingga saat ini memang begitu kencang.